SD tahun depan. Sekolah TK-nya aja masih online. Nggak pernah ketemu guru. Apalagi nanti kalau anak saya dikasih soal membaca, berhitung. Manalah dia mampu. Nah, tujuan sekolah itu bukan sekedar calistung, tetapi tujuannya untuk mendidik dan memaksimalkan potensi anak. Di sekolah, anak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk eksplorasi aktivitas yang beragam, seperti seni, olahraga, musik, dan tidak terpaku hanya pada pemberian stimulasi aktivitas akademik. Anak juga mulai memahami hubungan pertemanan dengan teman yang berbeda karakter, latar belakang budaya, hingga kondisi sosial ekonomi. Sehingga anak belajar untuk solidaritas maupun kompetisi dengan anak-anak lain yang seusianya. Ini adalah bagian yang penting dalam pembangunan karakter anak ke depannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu kelima setelah Epifanias, artinya penyataan Kristus. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada minggu kelima setelah Epifanias ini, kita dipanggil menjadi pengikut Kristus. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 3 ayat 1, Puji Jehovah Ali Tondiku. Beribadah
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 205 ayat 2, Nadiso doau Tuhaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 176 ayat 4, Namukapdo Surgo. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan telah memanggil kami menjadi murid-Mu, dan hidup kita telah Engkau ubah menjadi manusia baru untuk memuliakan nama-Mu. Namun, kami belum sepenuhnya menyerahkan hidup kami mengikuti perintah-Mu. Bimbinglah kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar kami menyerahkan seluruh hidup kami menuruti kehendak-Mu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira
dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarkanlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 442 ayat 2, Najolo tung naloja. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yesaya 6 ayat 9 sampai 13. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti, jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap, jangan." Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, dan mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang.
dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 404 ayat 2, Unang ho sai dinaholom. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 238 ayat 1, Ihutonau Sudehamu. Kita memberikan persembahan 1A dan 1B. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan khotbah yang bersumber dari firman Tuhan, didasarkan pada kitab Markus pasal 1, ayat 16 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka,
Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita menjadi pengikut Yesus. Biasanya kalau memilih orang-orang yang akan melakukan suatu tugas khusus, umumnya kita memilih yang punya latar belakang pendidikan yang sesuai standar, memiliki kapasitas dan kemampuan untuk bekerja di bidangnya dan lainnya. Intinya adalah orang yang mampu bekerja secara profesional dan sesuai standar. Saat Yesus memanggil murid-muridnya bukan dari yang berlatar belakang terkenal atau hebat, namun orang yang sederhana, bukan yang berpendidikan tinggi atau ekonomi kelas atas, namun adalah penjala ikan. Dari pemanggilan Yesus kepada murid-muridnya ini, kita mendapat pemahaman yang pertama, Yesus memanggil seseorang bukan atas dasar yang terdapat pada orang itu, melainkan atas dasar apa yang dapat Kristus lakukan di dalam diri mereka jika mereka bersedia menaatinya. Murid Yesus yang pertama adalah para nelayan. Para nelayan yang dipanggil adalah juga manusia-manusia biasa, benar-benar dari keluarga penjala ikan dengan sistem penangkapan dan penjualan ikan yang biasa pula. Tidak ada di sana skill dan modernitas atau tingkat pendidikan dan kemampuan manajemen penangkapan dan penjualan ikan. Perkataan Tuhan Yesus sangat jelas, singkat, tetapi punya kuasa. Tak ada dari keempat murid yang berkata tidak kepada Tuhan, atau mengatakan saya belum siap, atau masih harus beritahu istri dan anak, sebab ini mengandung risiko. Sebenarnya, tak mudah untuk melepaskan pekerjaan nelayan atau penjala ikan itu. Tuhan Yesus berkata, Simon dan Andreas saudara Simon, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala-penjala manusia. Jadi Kristus memilih seseorang menjadi muridnya adalah berdasarkan apa yang Yesus bisa lakukan melalui orang tersebut. Tuhan Yesus memanggil para muridnya untuk menjala, untuk membawa manusia ke dalam kerajaannya, untuk menyelamatkan mereka. Tuhan Yesus hanya punya strategi dasar yang ampuh, yaitu jalalah dan menangkanlah manusia. Buatlah manusia masuk ke dalam kerajaanku, yaitu kerajaan surga. Atas nama Tuhan, murid-murid Yesus akan menarik manusia, perseorangankah atau banyakkah, keluar dari danau yang gelap yang dihuni manusia dan mereka dibawa ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, dengar dan turutilah panggilan Yesus. Panggilan Yesus besar pengaruhnya. Sabdanya membawa dampak kerja. Seketika itu juga Andreas dan Simon menghentikan kerjanya dan mengikut dia. Nah, bagaimana dengan kita? Sejauh mana dampak firman Tuhan menggerakkan hati kita kepada Yesus? Jawaban ada di tangan kita masing-masing. Mau atau tidak menjawab panggilan Yesus dalam kehidupan kita, serta meninggalkan kehidupan kita yang lama. Pada ayat 17 Yesus berkata, ikutlah. Kata ikutlah merupakan sebuah kata perintah. Ketika kita sudah menjawab ya terhadap panggilan Tuhan, maka Tuhan ingin kita mengikut Dia. Kata ikutlah menunjuk kepada sikap yang mau melangkah, berjalan di belakang Yesus. Pada saat ada seseorang yang menyuruh kita untuk mengikutinya,
Apakah kita akan berjalan di depan orang tersebut atau di belakangnya? Pasti kita akan berjalan di belakangnya, mengikuti kemana dia pergi. Dan kita melihat bagaimana Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, dan murid-murid yang lainnya selalu mengikuti kemanapun Yesus pergi. Dalam hal ini, Tuhan Yesus mau kita mengikuti teladan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus berada di bumi. Dengan berjalan di belakang Yesus, kita pun belajar mengubah apa yang perlu kita utamakan dalam hidup kita. Lalu belajar memahami apa yang diutamakan Yesus. Mengubah arah hidup kita dan belajar memegang arah hidup Tuhan Yesus. Sebagai pengikut Yesus, orang Kristen seharusnya mengikuti teladan Yesus. Jika perbuatan dan perkataan kita tidak seperti Yesus, dapatkah kita disebut sebagai pengikut Yesus? Memang dalam mengikuti teladan Yesus, kita harus memiliki komitmen. Mungkin kita mencoba menjawab, kita kan masih manusia biasa, masih bisa berbuat salah. Ya, siapa juga yang bilang kita bukan manusia? Jika dilihat dalam pembacaan kita, Petrus salah satu contoh, dia masih melakukan kesalahan, bahkan sampai menyangkal Yesus. Akan tetapi kita lihat bagaimana kehidupannya setelah dia menyerahkan dirinya seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Dan saya yakin Tuhan juga bisa memakai kita semua yang manusia biasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Asalkan kita mau mengikut teladan Yesus dan menyerahkan diri kita seutuhnya kepadanya. Yang ketiga, siap dibentuk dan dipakai Yesus untuk menjadi alatnya. Kata ketiga yang diucapkan Yesus dalam ayat 17 adalah kujadikan. Kata ini menunjuk kepada apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Jika dilihat dalam teks ini, Petrus dan Andreas adalah seorang pencala ikan. Akan tetapi ketika mereka mau menerima panggilan Tuhan serta mengikuti Tuhan Yesus, maka Yesus menjadikan mereka bukan lagi sebagai pencala ikan, melainkan pencala manusia. Dalam hal ini Tuhan memakai apa yang ada pada mereka, yang awalnya menjala ikan, sekarang menjala manusia. Jika diaplikasikan pada kita saat ini, Tuhan akan pakai apa yang ada pada kita. Atau masa lalu kita, pekerjaan kita, talenta kita, apapun itu, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Kita dimampukan Tuhan melakukan pekerjaannya lewat talenta yang kita miliki. Ada sebuah lagu, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan selalu, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Yang menjadi pertanyaan adalah, maukah kita dibentuk oleh Tuhan seperti apa yang Dia kehendaki? Kata kujadikan berarti Tuhan mau membentuk kita, menjadikan kita melalui proses kehidupan, sehingga kita menjadi alat Tuhan yang siap dipakai olehnya. Tuhan mau jadikan saya, Tuhan mau jadikan Bapak Ibu Saudara sebagai alat untuk kemuliaan-Nya, dengan menyerahkan kehidupan kita untuk dibentuk Tuhan. Maka saya percaya kita semua akan menjadi alat Tuhan. Dan untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, kita akan dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan dipakai untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dimanapun kita berada, di kantor, di pasar, di ladang, di sekolah, di rumah, kita menjadi alat Tuhan. Asalkan kita mau dijadikan Tuhan sesuai dengan rencana dan maunya Tuhan, bukan rencana dan maunya kita sendiri. Marilah kita menjawab panggilan Tuhan dan meninggalkan kehidupan lama. Saat kita sudah menerima panggilan itu dan meninggalkan kehidupan lama, kita mengikuti teladan Tuhan Yesus dan kita siap dibentuk, dipakai untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap mengikut Tuhan dalam kehidupan kami,
dengan menyerahkan hidup kami sepenuhnya menjadi alat di tangan-Mu untuk memanggil, membawa orang untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Bentuklah kami Tuhan seturut kehendak-Mu, dan biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama, bagi lingkungan di mana kami berada. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 697 ayat 1, Molohodo Huihuton. Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia dari tengah konteks kehidupan kita masing-masing. Marilah kita menyerahkan hidup kita menjadi alat di tangan Tuhan, membawa semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus, Sang Penebus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.